Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran tema, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, baiklah anak-anak, coba kamu buka bukumu halaman 113. Nah, di situ ada wacana atau cerita tentang disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Nah, kita ketahui bahwasanya suatu usaha atau suatu prinsip disiplin itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita, ya. Dan kerja keras itu pendukung untuk kita maju dan berhasil di kemudian, ya. Nah, inovasi itu suatu keinginan kamu yang belum tercapai dan kamu mempunyai tujuan hidup. Nah, sebagai manusia, apalagi sebagai kamu penerus bangsa, nah tugas kamu, beban kamu, nah itu banyak sekali, ya. Bagaimana kamu dapat mengisi kemerdekaan ini, bagaimana kamu nanti supaya kamu menjadi orang sukses. Nah, itu suatu keinginan dan tujuan kamu, cita-cita kamu. Nah, di sini kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka kita tidak akan bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Makanya kita mulai apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, ya. Nah, jadi disiplin itu perlu sekali kita terapkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan pendukungnya yaitu selalu kita bekerja keras. Orang yang malas itu tidak akan pernah sukses, yakinlah. Makanya perlu di situ usaha dan kerja keras yang betul-betul semaksimal mungkin supaya apa yang kita inginkan dapat tercapai, ya. Nah, di sini contohnya B.J. Habibie. Ya, kita ketahui semua bahwasanya bagaimana Bapak B.J. Habibie itu orang yang sangat pintar, ya. Dia mampu membuat pesawat. Nah, dengan ilmunya dia galilah itu sehingga dia dapat menciptakan sebuah pesawat terbang, ya. Nah, di situ dia awalnya itu dari disiplin, semua itu disiplin. Jadi kamulah berusaha, kamu disiplinkan, baik itu waktu, disiplin kamu untuk diri kamu sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, ya. Mudah-mudahan kamu dapat mencapai apa yang kamu inginkan nanti. Nah, di situ ada perjuangan keras di perantauan, buah dari kerja keras. Nah, ini cerita tentang Bapak B.J. Habibie, itu kamu baca. Kemudian nah di sini ada kata baku halaman 116. Nih, ya, kata baku. Nih, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara-acara non formal.
seperti berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, contoh itu kosakata baku itu contoh apotek. Nah, sebetulnya itu apotek, bukan apotik. Jadi yang salah itu apotik, ya. Tapi kita selalu menyebutkannya apotik, tapi dalam penulisannya itu apotek, ya. Nah, banyak kata-kata yang lain lagi yang baku dan non baku itu, ya. Nah, coba lihat di bawahnya. Cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Nah, nanti kamu balik lagi dalam cerita pensil si kecil yang amat penting. Nah, tugas kamu tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya, ya. Nah, ini ada, kamu buat tabelnya, nomor kosakata non baku, arti kata, dan kosakata baku, ya. Contoh di sini coba kamu lihat mana dia cerita pensil si kecil yang amat penting. Nah, kamu lihat ceritanya pada halaman 106. Nah, lihat di situ ada kata gimana, ya. Terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan. Nah, ini kan tidak non baku, ya. Ini tidak non baku. Yang bakunya bagaimana? Itulah dia, olehmu bagaimana manusia bikin, membuat, ya. Bukan bikin, ini kan bahasa sehari-hari. Inilah non baku, ya. Nah, jadi apa artinya? Bagaimana dia menanyakan keadaan, membuat, dia membuat sesuatu, atau dia mampu menghasilkan sesuatu. Nah, itu arti membuat, ya. Dan lain sebagainya. Ini kamu lihat dari cerita pensil si kecil yang amat penting. Mana non baku dan bakunya serta apa artinya, ya. Itu tadi tugas kamu pada halaman 116, ya. Pada halaman 116. Kemudian tuliskan ini halaman 118, diagram pikiran, ya. Jadi ada dua, yaitu halaman 116 dan halaman 118. Nah, itu tugas kamu untuk pembelajaran tema hari ini. Demikianlah pembelajaran kita untuk pembelajaran tema, ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.